Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani dengan NPM 231302411. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial mengenai cara penggunaan virtual lab yang saya gunakan. Pertama-tama pastikan kita sudah tersambung dengan internet. Lalu kita akan membuka Google Chrome itu. Nah, kita login ke email kita. Apabila sudah login, kita langsung masuk saja dan search yaitu tentang virtual biologi lab, kata kuncinya. Lalu kita cari, untuk saya itu menggunakan virtual lab dengan logo yang warna kuning seperti ini, kuning hijau, virtual biologi lab judulnya. Kita klik saja di bagian atas, virtual biologi lab. Apabila sudah masuk, nah ini kita sudah masuk ke situs virtual biologi lab. Situs virtual biologi lab ini memiliki ada home, ini home sendiri. Kita klik home-nya. Home ini mengenai pendahuluan, penjelasan dikit mengenai virtual biologi lab ini. Virtual biologi lab ini digunakan secara online. Ini dijelaskan seperti ini, backgroundnya di sini. Lalu selanjutnya itu di sini ada modern desainnya. Nah, di sini ada video tutorial mengenai penggunaan salah satu modelnya. Itu di videonya di sini. Ini penggunaan salah satunya, ada videonya. Lalu selanjutnya itu di home ini juga, ya ini contoh model-modelnya ya. Lalu selanjutnya setelah udah di home, kita ada Our People. Our People ini adalah lab ini dirancang atau dibuat oleh Thomas C. Jonas, Profesor Jonas ini. Lalu untuk dan David Ford graduate student, ini merupakan mahasiswa dari lulusan sarjana yang membuat ini. Lulusan ini dari luar negeri, yaitu dari California University. Oke, selanjutnya itu kita ke ekologi models. Ekologi models ini merupakan contoh model yang akan kita gunakan nanti. Ini ada populasi ekologi, community ekologi, behavioral ekologi, konservasi ekologi, dan biodiversity ekologi. Ada, selain itu bukan ekologi saja, ada evolution model. Evolution model ini ada population genetik. Nah, ini dia population genetik ini. Kita buka seperti ini, dia populasi genetik. Ini model contohnya, ada model 1 tentang top gain fish and pond, lalu model 2 random genetic effect, dan model 3 random genetic drift. Ini yang di evolution model. Lalu untuk di evolution model ini kan ada 2, yang ini selection ini contohnya. Nih model 1 Endelweib's, ini contohnya model 1, model 2 yang ini, dan ini hanya ada model 2, 1-2. Lalu ada sel biologi model, ini contohnya itu simulasi membran. Ini contohnya membran, semi permeable membran ini. Lalu ada sitemap ini link mengenai model-model tadi. Populasi ekologi ini linknya di sini, ini penjelasannya juga ada di sini. Populasi ekologi di sini juga. Nah, ekologi model ini ada, kita bisa mengetahui di sini ada berapa nih? Ada 5. Kalau models ini ada 2. Evolution models ada 2, sel biologi models ada 1, yaitu membran. Oke, lalu ada kontaknya. Kontak mengenai kita keluhan atau pertanyaan mengenai situs web yang kita gunakan itu di sini. Ini kita bisa mengontaknya di sini. Lalu selanjutnya ada support itu. Nah, support ini virtual lab ini disupport oleh
kedua ini, yaitu tentang ini dua logo ini yang penyupportnya. Lalu ada rights and privacy. Nah, ini pembuatannya dibuat pada tahun 2002, copyright 2016 Virtual Biology Lab. Nah, ini Virtual Biology Lab ini dibuat pada tahun, bisa kita lihat itu dia ngebuatnya pada tahun 2013 tadi. 2016, dibuat pada 2016. Dibuat pada tahun 2016. Biologi Virtual Lab yang saya gunakan ini dibuat pada tahun 2016. Selanjutnya saya akan mencoba salah satu Biologi Virtual Lab model yang saya gunakan di antara fitur-fitur ini. Saya akan mencoba salah satu, yaitu Population Ecology. Kita klik Population Ecology. Nah, ini Population Ecology ini ada berapa model? Ada 3 model. Saya akan mencoba salah satu modelnya, yaitu model ketiga. Nah, sebelum mencoba model ketiga ini, kita bisa menggunakan, karena ini bahasa Inggris, kita akan menggunakan translate. Translate bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita mencoba menggunakan, kita translate menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini ada penjelasan gambaran sedikit mengenai model ini. Dijelaskan jumlah individu dalam suatu populasi atau ukuran populasi mungkin merupakan hal penting bagi untuk diketahui tentang suatu populasi. Model ini merupakan eksplorasi mendalam dari metode Mark Rapscapture dalam memperkirakan ukuran populasi melalui simulasi populasi tikus padang rumput. Individu-individu tersebut dapat dijebak, ditandai, dilepaskan, dan dijebak kembali. Model tingkat lanjut ini mengasumsi pemahaman terhadap perkiraan ukuran populasi Lincoln-Peterson. Hal ini dirancang untuk digunakan mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor seperti distribusi populasi, pengalaman perangkap, ukuran populasi, dan upaya pengambilan sampel dapat mempengaruhi ketepatan dan keakuratan perkiraan. Nah, untuk meluncurkan model ini, kita sebaiknya harus mengikuti petunjuk arahannya. Itu kita klik saja, klik kanan. Nah, ini merupakan contoh gambaran yang akan kita gunakan nanti ini. Karena ini menggunakan bahasa Inggris, kita bisa mentranslate-nya terlebih dahulu ke dalam bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita balik lagi, lalu kita akan melanjutkan apabila sudah membaca petunjuk arahnya, kita akan langsung peluncuran model. Kita klik saja tadi peluncuran model 1. Oke. Di sini kita model infonya, ini ada model infonya. Kita bisa baca terlebih dahulu mengenai model infonya. Model infonya ini mengenai gambaran lagi sedikit mengenai apa yang kita gunakan di sini, lalu mengenai kontrol-kontrol yang kita gunakan ini seperti apa. Lalu kita juga, karena ini berbahasa Inggris, kita dapat mentranslate-nya terlebih dahulu. Saya sudah mentranslate-nya terlebih dahulu mengenai model detailnya ini, yaitu mengenai model ini mensimulasikan populasi tikus di padang rumput yang dapat dijebak, ditandai, dilepas, dan dijebak kembali. Model tingkat lanjut ini mengasumsikan pemahaman. Hal ini dirancang untuk digunakan dalam mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor seperti populasi, pengalaman perangkap, ukuran mempengaruhi ketepatan dan keakuratan perkiraan. Lalu adapun kontrol-kontrolnya ini yaitu ada reset, go, pop size, distribution, trap expression, CL, num traps, trap style, open close, dan ini bisa kita translate. Untuk reset ini yaitu
klik akan atau menghapuskan kembali. Oke, kita langsung saja ke atas. Ini yang pertama, ini ada speed. Speed ini untuk kecepatan tikus-tikus ini. Kecepatan tikus-tikus di padang rumput ini bisa kita lihat nih, kita speed kan. Nah, ini kan jadi cepat ya. Speednya. Nih, speed ini pelan. Nah, pelan pergerakannya speed kita sedangkan saja. Kita reset lagi. Oke. Reset ini tadi menghapus atau semuanya yang kita pilih. Lalu ada demografi, ya tidak usah untuk random, kita ngambilnya itu nanti random. Kalau sampai dia seperti ini, tidak random, tidak mengacak, ada aliran mengikuti seperti ini. Lalu untuk ini nanti akan menyusahkan kita saat menangkap tikus-tikus ini, jadi kita akan random saja ngacak seperti ini. Lalu untuk natural saja. Untuk trap control ini ada ini, trap control ini bisa kita 1 atau 8. Nanti sebaiknya kita 4, lalu kita saja mengikuti sesuai di ini kita mau berapa jam. Ini ada 2 jam atau kita naikkan 4 jam, sebaiknya kita 2 jam saja. Lalu kita akan melanjutkan mainnya itu dengan cara open kotak ini seperti ini. Nah, ini tikus-tikus nanti akan masuk, biarkan saja mengikuti waktunya itu 2 jam. Nah, ini bisa kita up ke atas. Nah, kita buka lagi. Up lagi. Ini sudah tertangkap tikusnya, seperti di kotak 3 ini sudah tertangkap 4 tikus. Totalnya di sini ada 9. 1 2 3 4 5 7. Ada 9 total intrapsnya. Down. Kita langsung trapnya, coba kita 4 nih ya, naik semua. Ini open. Kita buang tadi release ini, off polish ini kita buang. Alright, nih kita buka yang keempat. Oh, ini keempat, jadi kotak keempat yang kita anuin. Kita buka dan tunggu masuk. Lalu kita akan menggerakkan yang kotak ketiga. Kotak ketiga itu ke kanan, up. Nah, lalu kita buka lagi kotak kedua ya. Kotak kedua masih di bawah. Up. Kotak kedua. Nah, ini sudah, kita buka saja. Kita mencoba simulasi. Tertangkap tikus. Yang merah ini tikusnya tandanya tikus negatif.
Semakin dia tertangkap, dia semakin akan mengeluarkan merah ini. Ini menghapus tikus-tikus yang sudah terperangkap. Kita open lagi, kita biarkan dengan waktu 2 jam. 2 jam apakah tikusnya sebanyak apa yang sudah kita tertangkap. Dan sini kelihatan yang pernah masuknya di sini ada 13 totalnya. Totalnya ada 13. Nah, ini yang udah tertangkap berarti totalnya 13. Dalam waktu 2 jam ini udah. Ini udah. Nah, ini totalnya 13. Udah 13 total tikus yang sudah tertangkap dengan tikus yang berbadan merah ini tikus yang negatif. Nah, sudah, ini dia kita bisa melihat cara kerjanya. Dengan waktu 2 jam dia menangkap tikus beda-beda. Yang ini ada yang negatif, ada yang tidak. Nih. Tidak bisa keluar, tidak bisa keluar, tidak bisa keluar. Nah, itu dia dari saya. For information, ini sebelum tidak menggunakan kata sandi atau apapun, ini langsung masuk saja apabila kita sudah memiliki Google. Kita search langsung bisa masuk ke dalam situs web ini. Cukup sih virtual biologi lab ini, yaitu tentang tikus, menangkap tikus dalam berapa jamnya ini, dalam waktu 2 jam. Misalnya ini menangkap 13 tikus. Lalu saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.